Bismillah. Pak Mauludin, ada lagi pertanyaan tentang bagaimana pandangan Pak Mauludin, sikap Pak Mauludin terhadap kenyataan di dalam jamaah, di dalam LDII, ketika ada orang yang keluar dari LDII, keluar dari jamaah, itu semua julukan-julukan jelek itu dilempar kepadanya, pada kita-kita yang keluar dari jamaah. Seperti kisahnya seorang Yahudi ya, yang sebelum dia masuk Islam, dia dikenal orang baik, anaknya orang baik, kelakuannya baik, jujur, orangnya dermawan. Tapi begitu dia masuk Islam, itu dicap oleh orang-orang Yahudi yang masih Yahudi pada saat itu, orang yang brengsek, anaknya orang jelek, nggak tahu bersyukur. Ini mengingatkan kisah kita semua ya. Dulu kita di dalam jamaah, di dalam LDI, kita membela pagi siang malam istilahnya. Di dalam sabilillah, membela acara ini, acara itu. Kita disaksikan orang paham. Bahkan saya pribadi dapat julukan anak keponakan paling paham oleh saudara-saudara saya itu, subhanallah. Saya diangkat jadi ketuanya keluarga besar. Orang yang dibilang jujur, kalau kesana kemari diminta nasihat. Tapi begitu kita keluar dari jamaah LDII, dibilang orang yang gak bersyukur, salah niat, mau jadi imam, apa semua yang jelek-jelek dilempar ke kita. Bahkan kalimat-kalimat yang jelek seperti anjing, tolol, wah, semuanya. Ini gimana menurut Pak Mauludin ini memandang kenyataan seperti ini? Tafadhol. Iya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau itu memang ada hadisnya. Jadi ada ulama Yahudi yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu menyatakan masuk Islam. Maka Abdullah bin Salam berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya masuk Islam, tapi kaum saya tidak tahu kalau saya masuk Islam. Kalau mereka tahu, pasti mereka bicara yang lain. Maka undanglah mereka ya Rasulullah. Undanglah mereka sebelum mereka tahu kalau saya masuk Islam." Nah, Rasulullah mengundang orang-orang Yahudi, dan Abdullah bin Salam suruh sembunyi dulu di belakang, ya, tidak menampakkan diri. Maka Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Wahai orang Yahudi, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam?" Wah, mereka karena tidak tahu kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam, mereka melakukan pujian yang Masya Allah, luar biasa. Abdullah bin Salam itu adalah sebaik-baiknya kami, anak laki-laki orang baik-baiknya kami. Semua sanjungan itu diberikan kepada Abdullah bin Salam. Maka Rasulullah bersabda, "Wahai Yahudi, bagaimana pendapat kalian seandainya Abdullah bin Salam masuk Islam?" Mereka berkata, "Na'udzubillah min dzalik." Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai Abdullah bin Salam masuk Islam. Maka Abdullah bin Salam keluar dari persembunyiannya dan langsung di situ menyatakan di depan kaumnya, "Wahai kaum, ketahuilah bahwa aku sekarang sudah masuk Islam." Maka seketika itu juga langsung berbalik 180 derajat. "Engkau sejelek-jeleknya kami, ya, syarruna wa ibnu syarrina, dan engkau anak laki-laki sejelek-jeleknya kami." Dan seterusnya begitu, dibalik semuanya. Engkau sejelek-jeleknya, dan seterusnya. Nah, sekarang kembali kepada kita. Saya alhamdulillah jadi mubalik umur 12 tahun. Saya ditugaskan itu masih pakai celana pendek. Tugas jadi mubalik ini masih pakai celana pendek. Ya. Dan tugas mubalik tahun 80 itu yang saya tempati, itu kita hanya betul-betul tugas. Tidak ada ukhra dari daerah, tidak ada ukhra dari desa, tidak ada ukhra dari kelompok. Hanya yang penting ya makan, ya, makan pagi, siang, malam. Nggak ada ukhronya. Naik sepeda pancal,
dari tempat kita berdiam ke tempat mengajar naik sepeda pacar, keliling. Dan kita semangat cari penginsap. Kadang kita mampir di toko buku, kita beli buku, tapi justru kita amar ma'ruf. Kita tawarkan jasa untuk mengajari anak mereka. Karena memang kita semangat untuk membesarkan jamaah ini. Sampai pernah saya ketemu seseorang yang betul-betul dia itu paham dengan Islam jamaah. Saya ditanya, adik dari mana? Mondoknya di mana? Saya ditanya. Saya bilang saya mondoknya di Jombang. Kemudian di Kediri. Kedirinya mana? Terus dia tanya. Karena waktu itu belum terlalu pintar bitonah, saya bilang saya mondoknya di Kediri, di Burengan. Oh, Burengan itu Islam jamaah. Kayak gitu. Nah, itu imamnya Haji Nur Hasan. Nah, waktu itu sempat juga kita dikasih tahu, kalau kamu ditebak dengan Haji Nur Hasan, jangan ngaku ya. Siapa itu? Nah, jadi kamu ganti bertanya, siapa itu Haji Nur Hasan? Nah, jadi kita pakai itu. Alhamdulillah selamat gitu. Jurus berbohong ya? Ya, gitu. Jurus berbohongnya dikeluarkan. Masya Allah. Jadi kita semangat sampai bisa bertahan 2 tahun. Ya, jadi Mubarak itu 2 tahun. Begitu ada program dari Pak Dohir, Paku Bumi, saya dibawa oleh imam daerah, dimasukkan di dalam daftar tes Paku Bumi, sampai akhirnya lulus jadi Paku Bumi, sampai jadi wakil 4. Nah, disinilah di tengah-tengah menjadi wakil 4 ini, saya berusaha ingin meluruskan kepahamannya jamaah yang menyimpang tadi, ya. Karena saya merasa mungkin saya setelah jadi wakil 4 ini, mungkin ucapan saya sudah mulai agak diperhatikan lah gitu ya. Sehingga saya memberanikan diri mengatakan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya ternyata juga masih ya dikatakan resolusi dan ya dipecat. Oh iya Mas, saya dipecat itu sebenarnya bukan sekarang ini saja. Jadi 2003 waktu saya haji, itu saya juga sudah dipecat di Mekah, di rumah Hud. Artinya dipecat lokal, nggak boleh mengajar selama musim haji. Karena orang-orang jamaah itu yang saya tahu kebanyakan masih menggunakan mangkulan yang lama. Jadi mikotnya itu dari rumah Hud. Mikotnya itu dari rumah Hud, baik mikot haji maupun mikot umroh. Alasannya Hud itu kan rumah kita. Jadi dari Indonesia jelas-jelas paspornya paspor haji, ya, tapi belum niat ihram, ya. Sampai ke Hud nanti hari Arafah baru mengambil mikot dari Hud. Nah, terus tawaf, terus sa'i, itu yang praktek seperti itu. Saya katakan itu nggak boleh, nggak benar. Walaupun dia belum pernah ke Mekah, cuman sekali-sekalinya itu ya. Rumahnya di Jawa Tengah, tahu-tahu nyampe Mekah, ini rumah kita gitu ya. Ini, ya. Subhanallah. Saya bilang begini, la haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi itu lahir di Mekah. Abu Bakar rumah itu orang Mekah semua aslinya, kemudian hijrah ke Madinah. Lah waktu Rasulullah haji itu, Nabi mengambil mikot di Dzul Hulaifah. Bukan Nabi mentang-mentang lahir di Mekah, kembali ke Mekah, mikotnya di Mekah lagi, enggak. Saya bilang, apalagi Hud ini rumah kita, rumah Sabila artinya. Buktinya nanti setelah kita haji, kita pasti pulang ke Indonesia. Nah, jadi dengan keterangan saya ini banyak yang merasa, wah bagaimana kita yang sudah-sudah dulu begini-begini. Nah itu. Jadi saya dikatakan membuat resah. Akhirnya waktu itu saya langsung dituruni teguran, tidak boleh mengajar. Jadi membuat resah versi mereka adalah menyampaikan kebenaran justru sebenarnya ya. Iya, menyampaikan kebenaran katanya bikin resah. Katanya tidak mangkul seperti yang disampaikan Abah. Gitu. Nah, subhanallah. Jadi saya katanya membuat keresahan. Oke, bagaimana soal tuduhan-tuduhan lain yang ada di kertas yang tadi Abu tunjukin itu? Nah, ini surat pengangkatan saya, pengangkatan wakil 4. Ini tulisannya Bapak Abdul Malik. Waktu diangkat ya? Iya. Tanggal 2 bulan Maret 2004. Jadi saya jadi wakil 4 itu tanggal 2 bulan Maret 2004. Dicopot. Sempat dicopot ya? Ya, dicopot tanggal 2
Maret 2008. Jadi 4 tahun ya? 4 tahun. Wah, lumayan bisa banyak nasihat, banyak yang keluar. Tanggal berapa nih? Ah, ini benar. Tanggal 3 bulan 2 Februari. Februari. Ya, tanggal 3 Februari 2008 dicopot dari tempat. Ya, alhamdulillah. Ya. Terus bagaimana mengenai tuduhan yang lain? Kemudian ini, nah inilah contoh tadi yang terjadi pada Abdul bin Salam. Jadi ada catatan hasil daerahan. Hasil daerahan ini, alhamdulillah saya juga masih dapat. Untuk diingatkan, dinasihatkan di kelompok-kelompok setiap saat kepada para jamaah. Nah, gitu judulnya. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Sampai 3 kali ini. Para jamaah setiap fase keimaman selalu saja ada yang keluar untuk resolusi kita. Ya, untuk resolusi. Jadi setiap fase keimanan, jadi fasenya Pak Nur Hasan ada yang keluar. Fase keimamannya Pak Abdul Zahir ada yang keluar. Fase keimamannya Pak Abdul Aziz ada yang keluar. Nah ini gitu. Nah, kita ingat dari yang pertama, fasenya Bronto CS. Nah, Bronto CS ini saya baru kenal namanya, tapi belum sempat orangnya. Ya, beliau sudah meninggal. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima kebaikan-kebaikannya. Nomor 2, fasenya Bambang Irawan. Alhamdulillah kalau dengan Pak Bambang Irawan saya sempat ketemu dan sempat minta maaf karena dulu saya ikut mengkunuti dan melaknati ya. Sempat minta maaf dan alhamdulillah beliau sangat terbuka. Ya. Fase ketiga adalah Bedegul. Bedegul Mauludin CS. Berarti termasuk antum ya, Bedegul juga. Allahu Akbar. Ya. Nah, mereka semua selalu ingin merusak kepahaman kita. Tapi lihat apakah jamaah hancur atau semakin besar. Jadi para bedegul tersebut hanya virus dalam tubuh kita. Iya. Makanya kita harus menjaga sistem kekebalan dalam tubuh kita dengan cara banyak mengaji, mendengarkan nasihat agar kepahaman kita tambah kuat sehingga virus-virus tersebut tidak menyebar kemana-mana. Kemudian saya mengajak para bapak dan ibu untuk merenung sejenak proses persamaan antara iblis, syaitan yang diusir dari surga dengan bedegul Mauludin CS. Ya, jadi syaitan iblis yang diusir dari surga itu ada kesamaan dengan bedegul Mauludin CS. Masya Allah. Pada kesempatan ini saya ingin buktikan bahwa keduanya sama dan sebangun. Ya, bahasanya sama dan sebangun. Kita ingat bagaimana membuktikan 2 buah segitiga sama dan sebangun dalam matematika harus memenuhi 3 unsur. Maka kalau kita bisa menemukan 3 unsur persamaan dari keduanya, maka antara bedegul Mauludin dengan iblis, syaitan adalah sama dan sebangun. Mantap ya. Mantap. Mantap ngawurnya. Mantap ngawurnya. Ya. Untuk itu mari bersama-sama kita buktikan keduanya. 3 bukti bahwa bedegul Mauludin CS sama dan sebangun dengan syaitan iblis. Masya Allah. 1, nah ini melanggar perintah imam untuk tidak membaca kitab-kitab karangan. Jadi kita ini semua dianggapnya membaca kitab-kitab karangan ya, sehingga keluar. Kalau iblis melanggar perintah Allah tidak sujud kepada Nabi Adam. Wah. Ini ketemu ini. Kalau yang keluar-keluar ini melanggar ijtihad, tidak boleh baca kitab karangan. Kalau iblisnya melanggar tidak mau sujud kepada Adam. Nomor 2, bedegul Mauludin CS itu sakit hati karena ada keinginannya yang tidak tercapai, tidak kesampaian. Masya Allah. Kalau iblis sakit hati karena diusir dari surga. Sama Mauludin diusir dari pondok ya, sama-sama diusir ya. Sama-sama diusir. Pinter ngawurnya. Nomor 3,
berusaha sekuat tenaga agar jamaah turut untuk menjadi pengikutnya. Itu berdegul maulid Isra. Nah, kalau iblis, setan, berusaha sekuat tenaga agar umat manusia menjadi pengikutnya. Wah, 3. Jadi sama iblis gitu ya? Sama dengan iblis. Nah, Anda juga memahami itu. Anda nggak ngerti ya bagaimana akal mereka itu di mana kok cetek sekali. Iya. Padahal yang kita ajak apa? Kita semua mengajak mengikuti Rasulullah, tidak menambah dan tidak mengurang. Iya. Apakah ini ajakan iblis? Ya kan? Tapi selalu diarahkan kita sakit hati, ada tujuannya nggak kesampaian. Subhanallah, ini benar-benar iblis yang bermain. Iblis menuduh orang lain sebagai iblis. Gitu kan? Kalaulah kita ngikuti iblis, adakah salah satu tujuan kita mengajak siapapun di dalam LDI Islam Jamaah untuk mengikuti selain Rasulullah? Tidak ada. Kayak tadi kita mengajak semua orang, bahkan bukan hanya orang LDI, tapi siapapun untuk mengikuti Rasulullah, beribadah ikhlas kepada Allah dengan ittiba kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Apakah ini dibilang persis dengan iblis? La haula wala quwata illa billah. Kepada warga LDI saya nasihatkan, periksa hatinya, periksa akalnya. Kalau perlu ke psikiater, kalau perlu diruqyah. Insya Allah perlu diruqyah ini. Subhanallah, ini kedustaan yang sangat. Terus bagaimana? Abu dendam gak sama mereka-mereka yang memfitnah semua ini? Ya, dendam. Atau apa pesan Abu buat mereka? Iya. Ini ada keterangan sebentar. Apa maknanya bedegul itu? Ya, catatan ya. Bedegul asal kata dari bedegong, istilah Betawi. Nah, artinya orang yang tidak bersyukur dan tidak berterima kasih kepada yang telah mendidiknya. Jadi saya ini dari kanak-kanak, dari cabai rawit dibesarkan di jamaah jadi pengurus, kok sekarang malah melawan. Nah, melawan, membantah, mau merusak jamaah. Ini bedegul. Bedegul, nggak tahu syukur. Kacang lupa kulitnya. Iya. Apakah benar Pak Mauludin dan mantan-mantan yang lain ini nggak syukur? Atau justru ini perwujudan syukur? Justru inilah tanda syukurnya. Subhanallah. Iya, karena saya dibesarkan jamaah, ingin betul-betul jamaah itu murni sesuai dengan nasihatnya, supaya memurnikan Quran dan hadis, teori dan prakteknya. Saya ingin ke situ. Jadi Pak Mauludin justru melakukan apa yang Pak Mauludin lakukan, nasihat ke sana kemari, ayo ngikuti Rasulullah, jangan ditambah, jangan dikurang, justru karena perwujudan rasa syukur. Rasa syukur. Subhanallah. Semoga orang-orang jamaah LDI yang masih diberikan fitrah yang baik di dalam hatinya oleh Allah, semoga menyadari ini, bahwa yang kami ajak tidak lain dan tidak bukan menyembah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, yang itu adalah justru karena kami sayang kepada seluruh jamaah LDI dan kami pengen mereka mengikuti Rasulullah. Bukan mengikuti Mauludin. Kita bukan. Iya. Karena kami semua tidak ada yang mengajak mengumpulkan jamaah gitu ya, bikin jamaah tandingan juga enggak. Tidak. Subhanallah. Katanya ada juga isu, katanya Pak Mauludin imamnya sekarang. Coba jelasin konsep keimaman itu apa sih? Apa benar kita ini bikin jamaah tandingan, terus ngumpet-ngumpet kayak model Nur Hasan itu loh? La haula wala quwata illa billah. Jauh itu, jauh. Enggak ada. Iya. Kenapa repot-repot? Jamaah itu sudah terlalu banyak. Jamaah ini ada, jamaah itu ada. Kalau saya bikin jamaah lagi, mau bikin yang ke 100 berapanya? Sudah banyak pecahan-pecahan Jamaatul Muslimin ya, terpecah-pecah. Jadi jelas ini mereka punya kebiasaan apa ya? Ngayal-ngayal terus diyakini sendiri gitu. Sesuatu yang nggak ada dibikin-bikin kemudian diyakinin. Mirip Syiah sekali ini cara pikirnya. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka semua dan mengokohkan kita pada ikhlas wa ittiba. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi